Di timur Laut Thailand, ada sekumpulan paus batu yang berenang-renang menembus hutan belantara. Paus ini tentu cuma bohongan karena formasinya cuma berupa batu yang sudah berumur 75 juta tahun. Tempat ini dulunya berupa hamparan gurun, pergerakan kerak bumi kemudian mendorong batu pasirnya naik. Terbentuklah pegunungan super keren ini. Si paus batu bisa dijangkau oleh siapapun yang ingin menikmati hiking dengan menyusuri beberapa jalurnya. Landmark ini jadi sangat populer di kalangan para turis. Sesampainya di atas punggung paus, mereka akan bisa melihat hamparan pepohonanan hijau di bawah sana. Di jalur hiking ini terdapat air terjun, beraneka tumbuhan eksotis, serta hewan. Dari puncaknya, bahkan negara tetangga Thailand, Laos, bisa terlihat. Bentuk formasi batu ini memang mirip seperti paus yang berenang secara berkelompok. Pantes aja, tempat ini juga dijuluki Batu Tiga Paus. Wah, pasti luar biasa banget ya kalau bisa menikmati keindahan Thailand dari punggung paus ini. Pada bulan Maret 2011 lalu, seorang pekerja tambang menemukan objek langka saat sedang menggali tambang. Rupanya, dia baru saja menggali spesimen Nodosaurus yang hampir awet sempurna. Dinosaurus yang sudah punah ini kurang lebih seberat 1.360 kg dan tumbuh hingga sepanjang 5,5 meter. Meski sudah berumur 110 juta tahun, Nodosaurus ini masih sangat terjaga sehingga masih terlihat perisai tubuhnya yang berat dan kulitnya yang bersisik. Setelah proses panjang dan melelahkan selama hampir 1 tahun untuk menyingkap penemuan hebat ini, fosil tersebut akhirnya dipamerkan di suatu museum di Kanada pada tahun 2017. Dan uniknya, hasil analisis di warna kulitnya menunjukkan kemungkinan Nodosaurus ini bisa berkamuflase, seperti tokek dan ngengat di masa kini. Kulitnya ini merupakan fitur tambahan dari duri dan sisik yang membuatnya terlihat seperti tank berjalan. Nodosaurus yang masih dipelajari sampai sekarang ini bisa dianggap sebagai salah satu fosil terpenting yang ditemukan sejak sekian lama. Detailnya bisa membantu kita menyibak lebih banyak misteri di masa silam. Manuskrip Voynich adalah dokumen paling misterius di dunia. Sejak penemuannya pada tahun 1912, manuskrip ini masih menjadi misteri bagi setiap orang yang melihatnya. Di dalamnya terdapat banyak gambar pepohonan aneh, benda-benda tak dikenal, dan lambang zodiak. Meski begitu, isi tulisannya justru jauh lebih menarik. Bahasa yang digunakan di teks ini sama sekali tak bisa dipahami. Tidak ada yang tahu pasti isi tulisannya, siapa penulisnya, atau tempat penulisannya. Para ilmuwan bahkan belum bisa memastikan kalau bahasa yang digunakan di manuskrip ini memang ada atau cuma khusus digunakan di teks tersebut. Gambarnya memperlihatkan beragam tumbuhan unik. Benar-benar bikin penasaran. Sebagian besar tanaman yang ada di situ memang bisa dikenali sebagai tanaman, tapi tidak termasuk dalam spesies manapun. Seorang profesor di bidang linguistik terapan asal Inggris mengaku telah mengenali beberapa karakter dalam buku ini, tapi tetap belum berhasil menyibak lebih banyak informasi tentang teks misterius ini. Kalau kamu mau berkunjung ke benua Australia, jangan lupa mampir ke Mystery Craters di Queensland. Berlokasi di antara Bundaberg dan Gingin, formasi ini menjadi salah satu penemuan paling menakjubkan di Australia yang bisa menjelaskan banyak hal tentang negeri ini. Pada tahun 1971, lokasi ini dikelola oleh seorang petani yang menanam zucchini dan kentang. Saat mencoba memperluas perkebunannya, mesin bajaknya terus saja membentur batu besar. Saat ia mengamati batu penghalang ini secara lebih seksama, terlihat fosil hewan laut dan kawah aneh. Petani itu kemudian menyampaikan temuannya ke sejumlah profesor geologi yang datang ke lokasi perkebunannya untuk meneliti formasi itu. Saat mulai menggali di area sekitar, mereka menemukan selapis batu pasir raksasa dan noda ochre yang benar-benar berada di bawah kawah. Totalnya ada 35 kawah dan umurnya diperkirakan mencapai 25 juta tahun. Para peneliti misteri ini yakin kalau mata air panas, aktivitas lautan di zaman dulu, dan meteor telah menjadi biang kerok atas terbentuknya kawah ini. Aku justru lebih penasaran dengan orang yang menamai kedua kota ini. Bundaberg dan Gingin terdengar unik ya. Mekanisme Antikythera merupakan semacam komputer purba yang bikin para ilmuwan garuk-garuk kepala. Desanya saja sudah bikin melongo. Sebuah kapal Yunani tenggelam di pesisir pulau Antikythera sekitar 2000 tahun yang lalu. Bangkainya ditemukan pada tahun 1900, sebagian artefak kunonya telah diselamatkan oleh para penyelam. Saat para arkeolog mulai meneliti penemuan dari reruntuhan itu, mereka mendeteksi satu objek yang paling beda dari objek lain. Bangkai kapal itu memang kuno, tapi terdapat perangkat bagus yang dilengkapi dengan teknologi canggih.
Mesin ini berfungsi sebagai kalkulator yang membantu penggunanya menghitung waktu, pergerakan bintang, gerhana, dan fase bulan. Bahkan juga dipakai untuk menghitung mundur acara-acara besar seperti Olimpiade dengan tingkat akurasi yang tinggi. Benar-benar sulit dijelaskan kalau teknologi secanggih ini berasal dari reruntuhan kapal Yunani kuno. Mekanisme secanggih ini baru muncul pertama kali pada abad ke-14 saat jam bergigi mulai dibuat di Eropa. Gimana ceritanya perangkat dari zaman dahulu kala kok bisa secanggih 1400 tahun sebelum waktunya? Mungkin karena Antikythera telah tenggelam dan menghilang, sehingga bisa memperlambat kemajuan teknologi hingga selama ratusan tahun. Sementara itu, pegunungan Kaukasus di dekat Laut Hitam termasuk salah satu area di Eropa yang tidak terjamah oleh manusia. Meski kebanyakan orang berkulit putih di seluruh dunia disebut sebagai orang Kaukasia, namun para arkeolog menemukan banyak sekali struktur megalitikum di kawasan ini. Struktur mirip rumah ini, atau dikenal dengan nama dolmen, berisi perhiasan perkakas dari perunggu dan berbagai gerabah. Mereka tidak tahu siapa yang telah membuatnya, bahkan juga tidak bisa menjelaskan alasan dan tujuan pembuatannya. Bangunannya terdiri dari dua batu yang menopang satu batu besar sebagai atap, atau bisa juga dilihat sebagai batu kecil yang dibuat sebagai dinding berlubang di satu sisinya. Ada juga batu yang menutupi semua misteri yang ada di dalamnya, dan anehnya lagi, formasi ini tidak cuma ditemukan di Kaukasus, tapi juga di seluruh dunia. Australia, Korea Selatan, Kolombia, Afrika, bahkan Prancis. Tujuan pembuatannya tidak diketahui, jadi para ilmuwan cuma bisa berspekulasi. Makam Kaisar Tiongkok pertama ditemukan pada tahun 1974 dan masih terdokumentasi dengan baik. Lagi pula, siapa juga yang bisa lupa dengan penemuan 8.000 tentara terakota yang menjaga pintu masuknya kan? Sebagian patung ini berupa tentara, masing-masing punya ekspresi wajah yang unik. Bahkan ada kuda dan kereta kuda terakota dalam ukuran yang sebenarnya loh, fungsinya sebagai perlindungan ekstra. Yang masih menjadi misteri, beberapa area pemakaman ini belum pernah dimasuki. Para arkeolog enggan membukanya karena seluruh areanya tidak stabil. Mungkin ada hal mengejutkan yang tersimpan di dalamnya, tapi kita semua tentu menginginkan bukti sejarah yang menakjubkan ini tetap ada. Suatu saat nanti, para peneliti mungkin akan mengirimkan robot kecil untuk memasuki area makam yang belum terjamah itu supaya kita bisa tahu rupa dalamnya. Hingga saatnya tiba, mereka cuma perlu menunggu waktu untuk benar-benar menyibaknya. Di selatan Costa Rica, banyak orang menemukan sekumpulan bola batu misterius. Ada lebih dari 300 bola yang tersebar di kawasan tersebut, sebagian bahkan berdiameter hampir 2,1 meter. Tidak ada yang tahu menahu fungsi dan proses pembuatannya. Yang kita tahu, bahan pembuatnya berasal dari batuan vulkanik Gabbro. Membentuknya hingga jadi bulat sempurna pasti akan menguras waktu dan energi. Para ilmuwan memperkirakan bola batu ini kemungkinan dibuat oleh suku yang sudah punah dengan tangan kosong. Menurut teori yang paling populer, mereka memakai batu kecil untuk memahat sisi bongkahan batu besar lalu mengamplasnya dengan pasir. Sebagian ada yang beranggapan kalau bola batu ini punya fungsi astronomi atau bahkan digunakan sebagai penunjuk arah, tapi tak ada yang tahu pasti sih. Tujuan utama pembuatan batu ini hilang bersama peradaban yang membuatnya. Di ujung selatan Jepang, sekitar 120 km dari Taiwan, terdapat formasi batu Yonaguni. Penyelam setempat menemukan formasi ini pada tahun 1986 saat sedang mencari lokasi penyelaman baru untuk para turis. Melihat tangga besar yang menyerupai piramida, si penyelam langsung mengira kalau dia telah menemukan kota bawah laut, sementara sebagian arkeolog yakin struktur itu merupakan peninggalan dari peradaban Pasifik dalam dongeng, sama seperti Atlantis yang hilang ditelan ombak sejak ribuan tahun lalu. Ada juga laporan yang menyatakan pahatan di batu itu melambangkan area pertambangan. Sebagian orang menyatakan ada pahatan manusia dan hewan yang telah pudar. Meski begitu, tidak banyak bukti yang bisa menguatkan semua teori ini, dan kebanyakan ahli percaya kalau formasi ini terbentuk secara alami dan bentuknya yang simetris itu cuma dilebih-lebihkan saja. Batu itu tidak selurus rumornya, serta terlihat lebih padat dan kokoh dibandingkan batu pahatan. Dengan kata lain, kemiripannya dengan peradaban yang lama tenggelam itu hanyalah kebetulan. Para arkeolog asal Turki yakin mereka telah menemukan arsitektur kota tertua di dunia. Umurnya lebih dari 10.000 tahun, dan formasi ini ditemukan di area yang dulunya menjadi pusat kegiatan di komunitas pertanian kuno. Monolit ini setinggi 5,5 meter dan kemungkinan besar digunakan untuk acara sosial dan ritual keagamaan. Sayangnya, informasi yang tersedia tidak cukup banyak.
Struktur batu besar ini sepertinya dibuat oleh manusia, ada juga pahatan hewan di permukaannya. Tak jauh dari lokasi, mereka menemukan tanda-tanda perumahan domestik dan kemungkinan monumen ini dibuat pada awal peradaban modern. Artefak Quimbaya tergolong sebagai artefak paling menarik yang pernah ditemukan. Artefak ini punya bentuk unik, menyerupai pesawat modern yang sangat aerodinamis. Para ilmuwan modern yakin kalau artefak ini digunakan sebagai cetak biru dari pesawat yang saat ini berfungsi. Pada tahun 1994, dua ahli penerbangan membuat model artefak ini dalam skala besar. Mereka bisa membuktikan kalau model ini bisa terbang dengan bantuan mesin modern, dan belum cukup sampai di situ, objek ini telah dibuat ribuan tahun lebih dulu dari pesawat buatan Wright bersaudara. Inilah salah satu misteri yang paling menggelitik di muka bumi. Pada tahun 2008, NASA memiliki pertanyaan yang menarik. Bagaimana laba-laba membuat jaring dalam gravitasi nol? Karena itu mereka mengirim 2 ekor laba-laba ke Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Laba-laba pertama adalah partisipan utama, sedangkan laba-laba kedua menjadi cadangan seandainya laba-laba pertama tidak mampu bertahan hidup. Namun, semua tidak berjalan sesuai rencana. Si laba-laba cadangan lolos dari kandangnya dan mengunjungi rekannya, sehingga terjadi sedikit kekacauan. Jaring yang mereka buat menjadi kusut dan saling tersangkut. Seolah itu belum cukup, lalat yang seharusnya menjadi makanan laba-laba justru berkembang biak lebih cepat dari yang diperkirakan. Larva mereka keluar dari wadahnya dan menutupi jendela depan ruangan. Seiring waktu, laba-laba sepenuhnya tersembunyi di balik larva. Meskipun percobaan awal ini tidak berjalan sukses, salah satu peneliti yang terlibat dalam perencanaan percobaan laba-laba ini masih penasaran. Pada tahun 2011, dia mendapat kesempatan lagi untuk mengulangi eksperimen yang sama. Kali ini dia meminta bantuan dari peneliti lain. Mereka memutuskan untuk mengirim spesies laba-laba yang berbeda keluar angkasa dan menyiapkan 4 ekor laba-laba, 2 di ISS dan 2 di bumi, agar hasilnya bisa dibandingkan. Tujuannya adalah untuk mengekspos laba-laba pada kondisi gravitasi yang berbeda-beda dan mengamati perilakunya. Akan tetapi, ada hal tidak terduga lain yang terjadi. Awalnya, mereka mengira ada 4 laba-laba betina, tapi ternyata 2 di antaranya jantan. Menentukan jenis kelamin laba-laba muda memang sulit, tapi untungnya seekor laba-laba jantan sudah dikirim keluar angkasa, sedangkan seekor laba-laba jantan lainnya masih di bumi, sehingga memungkinkan pengumpulan data yang berharga. Percobaan kedua terbukti berhasil. Laba-laba itu aktif. Mereka membuat dan membongkar jaring, dan bahkan tanpa bantuan gravitasi, mereka membuat jaring baru. 3 kamera menangkap ribuan gambar yang menunjukkan kerja keras mereka dalam membuat jaring. Menariknya, laba-laba tampaknya membuat jaring yang jauh lebih simetris di luar angkasa daripada di bumi. Titik pusat jaring lebih dekat ke tengah. Dan yang mengejutkan, posisi kepala laba-laba tidak selalu di bawah, seperti yang biasa dilakukan di bumi. Akan tetapi, ada satu faktor penting yang menjadi pembeda, yaitu cahaya. Saat laba-laba di ISS memiliki sumber cahaya, mereka membentuk jaring asimetris, mirip seperti di bumi. Cahaya memainkan peran penting dalam menentukan orientasi laba-laba di luar angkasa. Lampu-lampu di ruangan itu dipasang di bagian atas. Jika lampu diposisikan berbeda, misalnya di samping, akan sangat sulit untuk mengamati efek cahaya terhadap simetrisnya jaring pada gravitasi nol. Ketika lampu dimatikan, laba-laba hinggap dengan orientasi tidak menentu pada jaringnya. Tapi saat lampu menyala, mereka menghadap ke arah berlawanan dengan sumber cahaya yang berarti ke arah bawah. Oleh karena itu, dengan tidak adanya gravitasi, cahaya membantu mereka berorientasi. Penemuan ini tidak terduga, karena laba-laba biasanya mampu membuat jaring dalam gelap dan menangkap mangsa secara efektif meskipun tanpa cahaya. Jaring laba-laba itu sendiri merupakan sesuatu yang keren dimanapun tempatnya. Seolah-olah laba-laba memiliki pabrik produksi sutra kecil di dalam tubuhnya. Di dalam tubuh laba-laba, benang disimpan dalam bentuk cairan yang sangat pekat. Dan laba-laba taman biasa bisa menghasilkan hingga 7 jenis sutra yang berbeda, masing-masing dengan kombinasi protein yang unik. Setiap jenis sutra memiliki fungsi yang berbeda. Sebagai contoh, satu jenis benang membuat jaring menjadi lebih elastis, yang berarti jaring meredam benturan saat serangga menabraknya.
Jenis sutra lainnya membuat benang menjadi fleksibel dan kuat sehingga lebih sulit untuk putus. Beberapa protein yang ada di dalam sutra melindunginya dari bakteri dan jamur berbahaya sehingga jaring dapat bertahan lebih lama. Protein ini juga menjaga sutra tetap lembab agar tidak mengering. Wow, bayangkan memiliki rumah di mana kita tidak perlu membeli apapun untuk merawatnya. Sutra laba-laba lebih ringan daripada katun dan sangat tipis, hingga 1000 kali lebih tipis dari rambut manusia, tapi juga sangat kuat. Itu juga pasti karena laba-laba mengandalkannya untuk menjalani kehidupan sehari-hari, baik untuk memangsa serangga yang berkeliaran atau bertahan dari hujan deras dan angin kencang. Tapi kamu pasti tidak menyangka sutranya lebih kuat dari baja, kan? Tentu saja, kita tidak akan menemukan baja setipis itu. Tapi jika bisa menemukan sesuatu yang berat yang mirip dengan sutra laba-laba, kamu akan mendapati kekuatannya sama persis saat ditarik atau diregangkan. Bahkan, sutra laba-laba 5 kali lebih kuat dibandingkan baja dengan ketebalan yang sama. Sutra laba-laba juga sangat lentur, mampu meregang hingga 4 kali lipat dari panjang aslinya tanpa putus. Ditambah lagi, sutra laba-laba tetap kuat bahkan dalam suhu beku di bawah minus 40 derajat Celcius. Jenis laba-laba yang paling umum adalah laba-laba penenun orb weaver. Mereka ahli dalam membuat jaring yang sering kita lihat di area terbuka. Disitulah mereka punya kesempatan lebih besar untuk mendapatkan makan siang lezat. Tapi karena memilih tempat terbuka, jaring mereka lebih rentan terhadap kerusakan. Itulah kenapa laba-laba ini punya kebiasaan menarik, yaitu sering memperbarui seluruh jaringnya setiap hari, meskipun kondisi jaringnya masih bagus. Seandainya saja aku sama rajinnya dalam merawat kamar tidurku. Laba-laba ini melakukannya karena ingin bersiap-siap menghadapi malam hari, saat mereka dengan sabar menunggu calon mangsanya terjebak dalam perangkap yang telah dibuat dengan rapi. Awalnya, ini mungkin tampak seperti membuang-buang waktu. Pasalnya, mereka perlu mengeluarkan banyak protein untuk menghasilkan sutra yang membentuk jaring mereka. Tapi meskipun laba-laba orb weaver tidak menangkap mangsa sepanjang malam, dia biasanya cukup punya protein sutra untuk membongkar jaring lama dan membuat jaring baru untuk malam berikutnya. Saat membongkar jaring yang lama, laba-laba pun mengonsumsi sutranya dan dengan melakukan itu, ia mendaur ulang protein yang dikandungnya. Kalau pernah mengamati laba-laba di jaringnya, kamu pasti menyadari betapa ia sangat peka terhadap getaran sekecil apapun. Ternyata, sutra laba-laba bisa disesuaikan dengan frekuensi suara yang berbeda, tidak seperti bahan lainnya. Ketika laba-laba membentuk jaringnya, ia tidak hanya merajut benangnya dan membiarkannya begitu saja. Laba-laba menyesuaikan serat sutranya dengan mengubah tingkat kekencangan serta sambungan antar benangnya. Dengan begini, jaring yang dihasilkan dapat bergetar atau mengeluarkan berbagai jenis suara. Laba-laba ini seperti musisi yang sedang menyetem gitarnya. Laba-laba penenun renda berkaki bulu ini disebut garden center spider karena kebanyakan menyukai lingkungan rumah kaca yang lembab. Laba-laba ini memiliki cara yang unik untuk menangkap serangga. Alih-alih membuat jaring lengket seperti laba-laba lainnya, laba-laba ini menggunakan listrik. Laba-laba ini menghasilkan sutra yang sangat tipis, hampir dalam skala nano. Dan pada kaki belakangnya, laba-laba ini memiliki bulu-bulu khusus yang berfungsi sebagai sisir kecil. Saat serat benang keluar dari tubuhnya, ia menggunakan bulu-bulu ini untuk menyisir dan mengaturnya. Dan disinilah keajaiban terjadi. Proses ini menghasilkan muatan listrik. Benang sutra itu kini bermuatan listrik, sehingga menyatu membentuk gulungan kecil menyerupai bola-bola wol lembut. Bola-bola kecil bermuatan listrik ini merupakan cara bagus untuk menjebak serangga yang berkeliaran. Ketika mangsa yang tidak sadar menyentuhnya, muatan listrik menyebabkan benang-benang itu menempel pada tubuhnya, sehingga hampir mustahil untuk melepaskan diri. Laba-laba kulit pohon Darwin betina membuat sarang raksasa yang dapat membentang di atas sungai dan danau, yang berarti bisa mencapai lebih dari 24 meter. Ternyata, jaring yang sangat besar itu hanyalah bagian dari rencana genius untuk menangkap mangsanya. Jaring sangat kuat yang melintang di atas air seperti jembatan dapat menangkap serangga besar yang terbang di permukaan air seperti capung. Dan ini merupakan proyek menakjubkan yang butuh waktu berhari-hari untuk membuatnya. Tambatan khusus ini melintasi atas sungai dan mengaitkan jaring dengan kuat ke masing-masing tepian sungai. Tidak ada jalan keluar yang mudah dari sini. Oh wow, ada lubang di dasar lautan.
Sepertinya lautan itu mengalami kebocoran. Tapi ini tidak seperti kebocoran yang kamu bayangkan, di mana air mengalir keluar. Ini lebih seperti mata air karena air mengalir masuk, bukan keluar. Kebocoran unik ini adalah sesuatu yang kita kenal sebagai oasis Pythia. Seorang mahasiswa pasca sarjana adalah orang yang secara tidak sengaja menemukannya. Dia melihat gelembung-gelembung yang naik ke permukaan. Biasanya gelembung-gelembung di lautan memberitahu kita bahwa mungkin ada beberapa ventilasi hidrotermal yang merupakan titik panas untuk beberapa hal yang sangat keren. Ventilasi ini sebenarnya seperti mata air panas di dasar laut. Namun alih-alih menggelegak dengan air hangat, ventilasi ini melepaskan cairan yang telah dipanaskan secara berlebihan di kerak planet kita. Ketika air laut merembes ke dalam celah-celah ini dan bergerak jauh ke dalam kerak bumi, air laut bersentuhan dengan mantel yang sangat panas. Hal ini memanaskan air laut hingga mencapai suhu yang sangat tinggi. Dan saat bergerak kembali ke permukaan, air laut membawa gas dan mineral terlarut. Ketika cairan panas menyembur keluar dari ventilasi, cairan tersebut bercampur dengan air laut di sekitarnya dan dengan cepat menjadi dingin. Hanya beberapa meter dari ventilasi, suhu bisa turun hingga 20 derajat Celcius atau lebih, yang tampaknya persis seperti yang disukai oleh beberapa makhluk hidup. Dan ada beberapa makhluk aneh yang hidup di bawah sana dalam kegelapan, seperti ikan hantu, cacing tabung berujung merah raksasa, dan jenis udang unik dengan mata di punggungnya. Dan beberapa di antaranya, seperti cacing tabung dan bakteri, bergantung pada bahan kimia dan mineral yang dilepaskan oleh ventilasi untuk bertahan hidup dalam kondisi yang keras. Namun, dalam kasus ini, air yang menggelegak tidak berasal dari lubang hidrotermal. Itu ada di sana karena mata air, dan itu sedikit lebih mengkhawatirkan. Kamu tahu, air di waduk ini harus tetap berada di tempatnya. Jika terlalu banyak yang merembes keluar, mungkin ada beberapa konsekuensi serius, terutama untuk daerah sekitarnya. Kamu dapat melihat kebocoran yang tidak biasa ini di sepanjang zona subduksi Cascadia, yang merupakan garis patahan besar di lepas pantai barat Laut Pasifik. Ini adalah tempat di mana dua lempeng besar yang membentuk kerak bumi bertemu dan bergeser satu sama lain. Air dari oasis Pythia bertindak sebagai pelumas di antara lempeng-lempeng ini. Kamu dapat menganggap zona patahan sebagai meja hoki udara. Ketika tekanan fluida tinggi, kamu seperti memiliki udara yang dihidupkan. Itu berarti gesekan antara lempeng berkurang yang memungkinkan lempeng bergerak. Tetapi jika tekanan fluida lebih rendah, kedua lempeng bisa saling mengunci, yang kemudian menyebabkan penumpukan stres. Bukan berarti mereka akan merasa tidak enak. Dalam konteks lempeng tektonik, stres adalah tekanan atau gaya yang dapat menyebabkan deformasi. Dan jika stres ini mulai menumpuk, pada suatu saat tekanan itu harus pergi ke suatu tempat. Jika terjadi banyak, hal ini dapat memicu gempa bumi dan kemungkinan besar bukan gempa bumi kecil. Sebagai contoh, pelepasan tekanan di zona subduksi Cascadia dapat menyebabkan gempa bumi berkekuatan 9 skala Richter. Sebagai perbandingan, gempa bumi terbesar yang pernah dicatat terjadi di Chili pada tahun 1960 dengan kekuatan 9,5 skala Richter. Kerusakan yang ditimbulkannya sangat besar, jadi kita berharap air akan tetap berada di dalam waduknya dan tetap menjaga keseimbangan lempeng tektonik. Kita baru menjelajahi 5% dari samudra. Siapa yang tahu berapa banyak hal keren yang ada di dasar lautan menunggu untuk ditemukan? Sebagai contoh, lihatlah benda-benda misterius yang ditemukan oleh para ilmuwan di kedalaman Samudra Atlantik, dekat Azores. Lubang-lubang itu tersusun rapi dan berjarak sekitar 10 cm, atau dalam beberapa kasus, bahkan beberapa meter. Mereka menyerupai tusukan yang ditinggalkan oleh mesin jahit. Beberapa orang berpikir bahwa lubang-lubang ini bisa jadi pusat asal biologis. Misalnya, beberapa ikan mungkin membuatnya saat berjalan di dasar laut. Yang lain percaya bahwa kita mungkin sedang melihat sesuatu yang dibuat oleh manusia, mungkin ditinggalkan oleh ban berduri. Tentu saja, lubang-lubang seperti itu sangat cocok untuk mengarang cerita tentang makhluk dari planet lain yang diduga membuatnya. Atau bahkan, mungkin monster legendaris seperti monster dari Loch Ness.
Memang sulit untuk menjelaskan kesimetrisan lubang-lubang tersebut, tapi seorang ahli biologi laut dalam menawarkan penjelasan yang cukup bagus. Dia mengatakan bahwa mungkin ada hewan yang menggali di bawah sedimen. Dan dari waktu ke waktu, hewan tersebut bisa membuat cerobong asap kecil hanya untuk mendapatkan akses ke sirkulasi air bersih di dalam liang kecilnya. Maksudku, ada tumpukan sedimen di sekitar bukaan setiap lubang, dan itu mendukung gagasan bahwa ada sesuatu yang mendorong tanah dari bawah. Tapi masih belum ada bukti bahwa lubang-lubang ini benar-benar terhubung di bawah permukaan. Dan ada banyak hal yang tersembunyi di dasar samudera dan lautan yang ditinggalkan oleh peradaban kuno untuk kita. Sebagai contoh, para arkeolog membuat penemuan yang sangat keren di lepas pantai selatan Kroasia. Sebuah jalan yang tersembunyi di bawah lapisan lumpur laut yang berusia 7.000 tahun. Mereka menemukan jalan kuno itu di situs Neolitikum Solin yang tenggelam. Situs Solin adalah sebuah pulau buatan manusia pada zaman kuno dan seorang arkeolog menemukannya 2 tahun yang lalu. Dia sedang mempelajari citra satelit di daerah sekitar Korčula, salah satu pulau di Kroasia yang indah. Ketika dia menyadari bahwa mungkin ada sesuatu yang menarik di dasar laut, dia menyelam ke dalam air bersama rekannya. Dan di bawah permukaan Laut Adriatik, yang merupakan bagian dari Laut Mediterania, pada kedalaman 4-5 meter, mereka menemukan dinding batu yang kemungkinan besar merupakan bagian dari pemukiman kuno. Daratan tempat orang membangun pemukiman tersebut dipisahkan dari pulau utama oleh hamparan tanah yang sempit. Untungnya, daerah ini terlindung dari ombak besar oleh pulau-pulau di sekitarnya, sehingga situs ini tetap relatif terawat dengan baik. Jalan ini sekarang tersembunyi di bawah permukaan laut dan tertutup lumpur, tetapi sangat menarik untuk membayangkan bagaimana orang-orang berjalan di jalan tersebut hampir 7.000 tahun yang lalu, mengunjungi permukiman di dekatnya. Jika kamu ingin melihat makhluk-makhluk paling aneh, kamu bisa pergi ke dasar laut. Sebenarnya, para ilmuwan telah menentukan bahwa mungkin ada lebih dari 30 spesies baru yang berpotensi ada di dasar Samudra Pasifik. Mereka telah mengumpulkannya dengan menggunakan kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh. Ini adalah langkah besar karena sampai saat ini mereka hanya bisa mempelajari makhluk-makhluk seperti itu melalui foto. Aku berbicara tentang cacing yang tersegmentasi, berbagai jenis karang, beberapa invertebrata yang mirip dengan kelabang, dan banyak lagi. Tetapi ada juga banyak makhluk aneh lama yang sudah kita ketahui yang terlihat seperti berasal dari film fiksi ilmiah. Gurita merah, blobfish. Oke, yang satu ini terlihat normal sampai kamu mengangkatnya ke permukaan. Hiu siluman, ikan berbisa sloan, cacing zombie. Ya, aku tahu. Mari kita lanjutkan. Dasar laut juga menyembunyikan benda-benda dari luar angkasa. Ada jejak-jejak plutonium dan besi yang langka di dasar Samudra Pasifik. Dan yang mengagumkan adalah semua ini berasal dari luar angkasa. Bahan-bahan radioaktif ini mungkin terbentuk saat terjadi bencana alam di luar angkasa dan akhirnya sampai ke planet tempat tinggal kita yang indah ini. Dan puing-puing luar angkasa ini kemungkinan besar muncul di bumi dalam 10 juta tahun terakhir. Setelah jatuh ke Samudra Pasifik dan mengendap di kedalaman hampir 1 mil, puing-puing ini menjadi bagian dari semua lapisan batuan di sana. Plutonium sangat menarik bagi para ilmuwan. Memang hanya sedikit sekali yang telah ditemukan, mungkin hanya ratusan atom. Tapi tetap saja luar biasa karena atom-atom ini tercipta dari ledakan bintang. Hal-hal seperti ini bisa membantu kita untuk lebih memahami bagaimana alam semesta menghasilkan elemen-elemen yang lebih berat daripada besi, seperti plutonium, emas, uranium, dan platina. Kita masih belum tahu pasti tentang asal-usul elemen-elemen ini. Untuk waktu yang lama, para ilmuwan meyakini kalau supernova, yaitu ketika bintang mencapai akhir hidupnya dalam ledakan dahsyat, bertanggung jawab untuk menciptakan elemen-elemen berat ini. Tapi tampaknya bukan hanya itu saja. Beberapa peristiwa kosmik lainnya, seperti tabrakan bintang neutron yang merupakan bintang runtuh yang sangat padat, atau beberapa jenis supernova yang langka, juga bisa terlibat. Wow, aku ambil popcorn dulu.